Halo saudaraku sekalian, wisudawan wisudati, saya yakin hari ini penuh sukacita sekalian dirayakan di Natal ini, begitu ya. Kepada yang terhormat Bapak Ketua STT Kataros Indonesia, Dr. Hanum Westin Butar, yang saya hormati para dosen STT Kataros yang luar biasa hambanya, dan kepada hadirin semuanya, terima kasih kesempatan ini diberikan untuk menyampaikan kajian ilmiah tentang tunaikanlah tugas pelayananmu, pelayan Tuhan yang siap sedia mengabdi dan produktif di era perubahan zaman. Dalam orasi ilmiah ini saya memberi suatu atau melakukan sebuah kajian untuk lulusan sekolah teologi di Indonesia. Jadi dalam 10 tahun terakhir ini yang saya temukan dalam penelitian saya mengenai kondisi lulusan sekolah teologi, terlalu panjang gelar-gelar di belakangnya. Lalu saya melihat bukan berarti menyamakan ini dengan hewan, tidak. Saya melihat hewan orang tua saya di Pematang Siantar. Saya melihat babinya itu ekornya panjang. Artinya di sini saya mengatakan panjangnya ekor babi tidak menentukan kualitas daging babi itu. Jadi panjangnya gelarnya itu tidak menentukan kualitasmu. Tapi ada hal yang luar biasa yang saya temukan di akhir-akhir ini begini. Lulusan mahasiswa teologi itu tidak bekerja sesuai dengan amanat pendidikan dan amanat panggilan pelayanannya. Maka termasuk mahasiswa saya dulu ketika saya memimpin di Banjarmasin, banyak itu yang bekerja di bank, STH, SPD, tapi bekerja di bank. Padahal amanat daripada pendidikan teologi, panggilan dari Matius 28 itu mesti tunaikan tugas pelayanan pemberitaan Injil. Dan juga setelah saya ada di Jakarta, saya coba meneliti kembali. Ternyata lulusan teologi itu banyak yang kerja tidak pelayanan, tetapi mereka itu bekerja di showroom sepeda motor, bekerja di fotokopi. Lalu saya teringat ketika Yesus dicobai di padang gurun. Saya berpikir, pantas iblis mencobai Yesus yang pertama mengenai urusan makan dan minum. Tadi di meja saya, di depan saya langsung diseluruhkan di situ ada semacam buah Saya pikir saya teringat bagaimana laparnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi tantangan terbesar hamba Tuhan, pelayan Tuhan, urusan teologi sampai 10 tahun terakhir saya teliti adalah urusan perut, urusan uang. Maka mahasiswa teologi yang sudah diwisuda itu walaupun gelarnya itu 5, banyak yang tidak pergi penginjilan, banyak yang tidak pergi pelayanan. Ketika Ketua STT Kataros Indonesia menyampaikan tema yang saya bawa ini, tunaikanlah tugas pelayananmu, lalu diadopsi dari 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pemberitaan Injil,
dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Setelah saya coba analisa, teliti, dan lihat ke zaman sekarang, saya sedikit gelagapan sebenarnya. Karena saya juga melihat perjalanan saya 27 tahun mencetak hamba-hamba Tuhan. Belum seberapa. Walaupun saya kalau mau pergi ke Metropolitan Mall harus hati-hati. Karena saya pun tidak mengenal muridku lagi. Karena banyaknya kira-kira seperti itu. Tapi permasalahan utama yang coba kita lihat adalah bagaimana kiprahnya lulusan-lulusan sekolah teologi itu. Lalu kemudian saya coba menganalisis, meneliti ke gereja-gereja yang ada di Kota Bekasi dan Jakarta. Saya tanya kepada orang itu, kamu lulusan apa, Dek? Dia bilang magister teologi. Tapi saya lihat di gereja dia hanya penerima tamu. Saya lihat di gereja dia hanya semacam pemimpin pujian. Saya berkata kepada beliau, ini bukan tugasmu. Kenapa saudaraku? Lulusan SMA pun bisa pimpin puji-pujian. Lulusan SMP pun bisa mengambil persembahan. Lalu dia terdiam dan berkata, guru, dia bilang kepada saya, lalu aku harus bagaimana? Saya bilang, kau pergi beritakan Injil ke daerah yang belum terjangkau itu. Lalu dia terdiam. Ini menyatakan kepada kita bahwa ternyata sumber permasalahan utama itu adalah ketidakmampuan daripada sumber daya manusia itu melaksanakan amanat yang dia terima itu. Hari ini luar biasa bagi saya. Di Natal, mahasiswa kita ini double porsi berkat. Dapat Natalnya, dapat nasi kotak Natalnya, iya kan? Lalu dapat ijazah dan gelar persis di perayaan Natal. Tapi ada tugasmu yang selesai, belum selesai. Sesuai dengan tema kita, tunaikan tugas pelayanan. Ternyata ini berkata kepada kita, di zaman sekarang ini dikenal namanya itu era disrupsi. Era disrupsi ini artinya perubahan zaman besar-besaran. Jadi kalau zaman kami dulu kuliah itu pakai mesin Big Brother, tak TikTok. Jadi zaman itu berkembang mulai dari zaman batu, terus berkembang menjadi zaman 1.0, kemudian berkembang menjadi zaman 2.0, berkembang menjadi zaman 3.0, dan pada tahun 2011 kemarin muncullah istilah namanya itu 4.0 atau zaman 4.0, di mana terjadi revolusi industri yang luar biasa. Teknologi di era 4.0 itu, saudaraku, bagaimana teknologi dikolaborasikan dengan kemampuan kita, dengan pekerjaan kita, dan persoalan kita diselesaikan dengan teknologi. Maka muncul pada waktu itu robot. Era ini, zaman ini nggak bisa dibendung perkembangannya. Di zaman 4.0 itu dicanangkan di Hannover tahun 2011 di Jerman.
Dunia berubah. Bagaimana menyimpan data? Maka dikatakan istilahnya adalah IoT, Internet of Things, atau Silent Physical System. Jadi semua berubah. Dan sampai hari ini tidak relevan lagi ada kalau kalian kuliah ayo print, jilid, fotokopi, tidak lagi. Sekarang tinggal PDF kirim. Tetapi zaman sekarang ini mulai tahun 2019 persisnya kalau saya nggak salah di bulan Mei atau Januari dicanangkanlah namanya itu 5.0, yaitu Society 5.0. Sampai hari ini disebutlah itu mulai tahun 2019. Ada perubahan besar-besaran revolusi industri di Jepang. Kemudian diresmikanlah istilah Society 5.0 itu di Davos, di Swiss. Dan di Indonesia ini bisa diistilahkan atau dikategorikan dalam dua hal. Yang pertama adalah orang kalau bisa menggunakan kesempatan itu menjadi keberuntungan. Tetapi kalau nggak bisa dimanfaatkan itu menjadi ancaman. Tapi ancaman bagaimanapun, kaki mesti melangkah memberitakan Injil, tangan mesti bekerja untuk memberitakan Injil. Saya tanya lagi orang-orang, apa sih yang membuat kamu tidak pergi pelayanan? Yang mengerikan dia bilang, gak ada ongkos saya mau melayani. Saya berpikir orang ini mahasiswa teologi, lulus magister teologi, tidak punya iman. Kenapa? Karena dia tidak tahu janji Tuhan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saya berpikir bahwa dunia ini menuntut pelayan-pelayan yang memiliki kapasitas tingkat tinggi. Jadi mahasiswa teologi dalam riset ini menaikkan tugas pelayanan. Kalau enggak, nanti orang yang tidak sekolah teologi itu akan menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Dan sekarang sudah terjadi. Coba lihat gereja-gereja besar. Lulusan teologi itu nanti hanya full-timer dan digaji di situ. Coba lihat gereja besar sekarang. Lulusan teologi itu hanya jadi kacung. Tuhan tidak mau itu. Saya yakin lulusan STT Kataros ini adalah orang-orang yang militan. Saya nggak ragu itu. Kehebatan seseorang itu bukan tergantung pada dosennya, tapi kehebatan ada pada dirinya. Tapi dosen itu menjadi bagian mengupgrade engkau, dan mereka tentu sudah memberikan hati yang terbaik untuk kalian. Saya coba lihat teliti tahun 2019 sebelum pandemi, 2015 ke bawahnya itu. Gereja-gereja besar Indonesia, saya sebutkanlah misalnya Gereja Bethel Indonesia, Gereja Tiberias Indonesia, dan gereja-gereja lainnya. Saya melihat di dalam itu, puaskah magister teologi hanya sebagai penerima persembahan? Saya pergi ke Nias, ke Pulau Nias. Saya mengajar di beberapa STT yang paling banyak mahasiswa itu dari Nias. Tapi aneh, dengan teman-teman di Pulau Nias mereka berkata, Pak, kami kekurangan hamba Tuhan. Lah ini hamba Tuhan kemana semua lulusan ini? Ternyata mereka setelah tahu KFC dan tahu Kabento, dan mau lagi mereka makan kelapa yang di Pulau Nias ini. Pulang.
Murid-murid saya banyak juga karyawan tanpa makan rumahan. Itu bukan tugasmu. Tugasmu memberikan izin. Sudah ada orang untuk itu. Namanya SMK. Sudah ada. Tidak baik kalau lulusan sekolah teologi itu karyawan Starbucks. Nggak bagus jadi karyawan janji jiwa. Tapi berjanjilah dengan jiwamu kepada Tuhan, beritakan Injil. Saya melihat itu. Lalu dunia ini sekarang ini tidak bisa ditunda, dia akan berjalan terus. Maka yang menarik di zaman ini akan ada kolaborasi informasi, teknologi, teologi dan pelayanan. Kalau kacau teologiamu, kacau pelayananmu. Tapi di kampus kita ini saya jamin teologi kita jelas, namanya teologi Injili Alkitabiah. Sudah diberikan. Cuma maukah engkau mengupgrade itu? Istilah saudaraku, istilah tunaikanlah tugas pelayananmu ini dari kata Yunani dikatakan leroko reson, dari kata leres dan oreo. Artinya menunaikan tugas ini bukan tawaran, tapi kewajiban. Nggak ada pilihan, nggak ada. Tetapi ini kewajiban. Kalau tidak mau melakukan kewajiban itu, Tuhan pindahkan ke orang lain. Tuhan pernah bilang, batu ini pun bisa berteriak dan bicara. Jadi saya support saudara dalam berhasilnya ini. Selamat buat hari ini. Tapi ingat, panjangnya ekor babi tidak menentukan kualitas daging babi. Dari bicaramu itu akan dikenal, dari pengetahuanmu itu akan dikenal, dan dari semua itu engkau punya harga diri. Walaupun kami sebagai seorang guru ini sering kami tidak dikenal oleh murid kami. Kami pernah menyuapinya dengan firman, memberinya makan. Tapi kadang nama guru itu di luar dibully. Tapi kami berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu. Lalu dalam perkataan tunaikanlah tugas pelayananmu adalah melakukan sepenuh hati, segenap jiwa, tidak boleh main-main dalam pelayanan dan tidak boleh mempermainkan pelayanan. Ini yang saya temukan banyak. Yang namanya mempermainkan pelayanan itu, kan kalian kan sudah belajar hermeneutik kan? Ya tafsirkan sajalah dengan ilmu hermeneutik ini. Begitu kira-kira. Nah, metode yang kita pakai dalam melakukan riset ilmiah ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan metode hermeneutik menerapkan prinsip-prinsip dengan eksegesis menggunakan prinsip-prinsip hermeneutik. Jadi juga ini merupakan bagian daripada bagaimana mengkolaborasi ilmu dan riset. Lalu buat kawan-kawan semuanya, dalam durasinya terlalu panjang, saya harus singkatkan karena masih ada kegiatan kita juga akan berangkat nanti ke Cikarang setelah ini. Dalam hal ini dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal
menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ada 3 pesan penting dari nats ini. Yang pertama adalah menguasai diri dalam segala hal. Jadi di zaman modern ini banyak tawaran. Ketika ada tawaran-tawaran ini, baik tawaran kemewahan dan lain sebagainya, saya menemukan banyak hamba Tuhan. Ada yang sekolah teologi itu yang saya tahu, kakak kerasku juga ada waktu di Solo, murtad karena kemewahan, karena popularitas. Ingat, bagianmu adalah tertulis di kitab yang lainnya. Kuasai dirimu. Sekarang ini dalam riset saya, bagaimana wanita-wanita itu, kesukaan wanita, sejelek-jeleknya pendeta, orang lebih suka pendeta loh. Saya sudah lihat itu. Jadi kalau nanti di sini ada orang seperti Sarukan, di sini ada pendeta seperti di dalam hatimu, orang pasti pilih ini. Jadi coba bayangkan kalau seperti melihat saya sekarang. Berapa ratus orang, kalau ada ini 300 orang kali 2, 600 mata kepada saya. Kamera itu tertuju kepada hamba Tuhan ini. Jangan main-main dalam pelayanan. Godaan besar. Jangan bilang saya sudah bapak, sudah punya anak saya sudah 3, masih saya digoda kok. Masih ada perhatian. Tutup. Nanti akan dijanjikan dapat mobil, gak jadi-jadi. Saya pernah itu. Tapi ada orang dijanjikan, gak ditepati. Stres kan kita itu. Kemewahan membuat orang terlena. Maka kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini berkata kuasailah dirimu, dikatakan neve, sadar akan tugasmu. Ini saya tinggalkan, nanti kalau mau saya kasih. Yang di buku acara terlalu singkat. Lalu yang berikutnya adalah miliki kesabaran dalam menanggung kesukaran. Hamba Tuhan itu jangan dilihat perjuangannya yang 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu dia susah. Jadi kalau ada sekarang dia nikmati, itu perjuangan. Maka buatlah untuk dirimu. Saya pernah mengkritik kepala saya. Saya bilang kepada pendeta saya itu namanya pendeta Dr. Jafar Limangun. Saya sok pintar. Saya bilang kepada beliau, mestinya penggembalaan itu bukan begini, Papi. Apa dia bilang kepada saya? Kamu jangan banyak protes. Buat untukmu, katanya. Keteter juga. Orang saya nggak punya. Biasanya orang yang tidak punya itu seringkali kritik tuh. Seringkali protes. Jadi kalian kalau masih dikepalakan, jangan protes kepalamu. Buat gerejamu. Kalau misalnya mau sekolah lebih bagus, jangan kritik STT. Buat STT-mu. Itulah kata bapak saya sama saya. Lalu saya bilang, saya bertobat hari ini, saya bilang. Lalu minggu depannya saya dikasih khotbah itu langsung, khotbah katanya.
Begitu. Saya lihat kalau nggak bisa buat, sering memprotes itu. Nggak bagus gerejanya. Ya buat gereja kamu. Mestinya pimpin puji-pujian yang seperti itu, nggak seperti itu. Ya buat gereja kamu. Gitu maksudnya. Ini fakta-fakta. Maka miliki kesabaran tingkat tinggi. Tahun berapa itu yang ada pendeta yang meninggalkan imannya gara-gara uang? 3 tahun lalu kali ya, di Kalimantan ya. Orang itu pernah main musik di gereja kita dulu. Tapi saat dan lain hal, nggak sabar dia. Jadi sabarlah kalian junior-junior kami. Walaupun aku muda, tapi dari segi ilmu, cucuku kalian itu. Saya masih muda. Mahasiswaku itu yang menceritakanku ada umurnya 70 tahun. Jadi saya digelarin itu apa? Docil. Tahu docil? Dosen cilik katanya. Itu. Lalu dalam hal ini kuasai dirimu, sabar, ya, sabar tingkat tinggi. Kenapa? Karena beratnya tekanan dan sulitnya situasi dalam pelayanan, maka tidak sedikit pelayan yang rela meninggalkan tugas pelayanannya demi memilih pekerjaan lain. Tuhan tidak tuliskan dirimu jadi pengusaha, bukan pedagang, tetapi pemberita Injil. Tunaikan tugasmu. Kalau tidak, Tuhan ganti dengan orang lain. Yang ketiga, saya coba lihat dari sini adalah tetap giat melakukan pemberitaan Injil. Jangan pernah henti-henti. Tuhan hanya butuh. Di situ ada pengharapan. Jadi dalam bahasa Ibrani dikatakan, Wetikva arit tikva. Di dalam pelayananmu itu kesusahan apapun ada di situ pengharapan. Ketika ada pengharapan itu Tuhan bekerja mencukupkan semuanya. Allahmu bukan pendusta. Maka di akhir orasi ini saya mengatakan dalam begini, you must have soft skill and hard skill. You harus punya keterampilan skill halus dan skill teknis. Tapi yang paling utama adalah pelayanan, bukan soal kepintaran. Tapi dalam melakukan tugas adalah karaktermu. Demikian berhasilnya hari ini. Tuhan berkati.